Hai, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Rudi Langitan dalam Inspirasi 5 Menit. Kisah pagi ini cukup aneh dan sangatlah langka. Bagi kita lumrah sih kalau orang berada atau orang kaya menyumbangkan uangnya untuk orang-orang yang tidak mampu. Betul ya? Bai Fang Li, seorang tukang becak tua, telah membuka mata kita bahwa memberi atau menyumbangkan uang bukanlah hanya monopoli orang kaya, tetapi itu adalah hak bagi semua orang. Bai Fang Li telah membolak-balikkan paradigma banyak orang, bahkan saya, bahwa menjadi dermawan tidak harus kaya terlebih dahulu. Ia menjadi penyumbang ratusan juta rupiah untuk anak-anak yatim piatu di Tianjin, China. Bahkan ia tidak pernah menggembar-gemborkan apa yang telah ia perbuat. Ketika banyak orang menyumbangkan uangnya ketika mereka memiliki kelebihan uang, Bai Fang Li justru menyumbangkan dari kekurangannya. Kisah Bai Fang Li ini unik, berbeda dan aneh. Ia sendiri sebenarnya menjalani hidup dengan sangat sederhana sebagai seorang tukang becak. Hidupnya yang sederhana karena memang hanya seorang tukang becak, namun semangatnya tinggi. Ia harus pergi pagi, pulang malam, ia harus mengayuh becaknya mencari penumpang yang bersedia menggunakan jasanya hanya untuk sedikit upah yang ia terima. Ia tinggal di gubuk sederhana di Tianjin, China. Tahukah sahabat, ia sendiri hampir tidak pernah membeli makanan karena makanan yang ia dapatkan dengan cara memulung. Begitu juga dengan pakaiannya. Apakah hasil dari ngegoes becaknya tidak cukup untuk membeli makanan dan pakaian? Tidak juga. Pendapatannya cukup lumayan dan sebenarnya ia mampu hidup lebih layak. Namun ia lebih memilih menggunakan uang hasil jeripayanya untuk menyumbang ke yayasan yatim piatu yang mengasuh lebih dari 300 anak yang tidak mampu. Gokil. Di tengah hari gini, orang yang mementingkan kepentingan diri sendiri, masih ada orang seperti ini. Gila. Bai Fang Li sendiri mulai tersentuh untuk menyumbangkan uang ke yayasan yatim piatu ketika usianya menginjak 74 tahun. Wow! Saat itu ia tak sengaja melihat seorang anak usia 6 tahunan yang sedang menawarkan jasa untuk membantu ibu-ibu mengangkat belanjaannya di pasar. Usai mengangkat barang belanjaannya, ia mendapat upah dari para ibu yang tertolong jasanya. Namun yang membuat Bai Fang Li heran, si anak justru memungut makanan di tempat sampah untuk makannya. Padahal si anak bisa membeli makanan yang layak untuk mengisi perutnya. Ketika ia tanya, ternyata si anak tak mau mengganggu uang hasil jeripayanya itu hanya untuk membeli makanannya sendiri. Ia menggunakan uang itu untuk makan kedua adiknya yang berusia 3 dan 4 tahun di gubuk di mana mereka tinggal. Mereka hidup bertiga sebagai pemulung dan orang tuanya entah di mana. Bai Fang Li kemudian berkesempatan mengantar si anak ke tempat tinggalnya, dan ia pun tersentuh. Setelah itu, ia membawa ketiga anak itu ke yayasan yatim piatu, di mana di sana ada ratusan anak yang diasuh. Sejak itulah, Bai Fang Li mengikuti cara si anak. Ia tidak menggunakan uang hasil mengayuh becaknya untuk kehidupan sehari-hari, melainkan ia sumbangkan untuk yayasan yatim piatu. Bai Fang Li memulai menyumbang yayasan itu pada tahun 1986. Ia tidak pernah menuntut apa-apa dari yayasan tersebut. Bahkan ia tidak tahu pula siapa saja anak-anak yang telah mendapatkan manfaat dari uang sumbangannya. Pada tahun 2001, usianya mencapai 91 tahun. Ia datang ke yayasan itu dengan ringkih. Ia bilang pada pengurus yayasan itu, kalau ia sudah tak sanggup lagi mengayuh becak karena kesehatannya telah memburuk. Saat itulah, ia membawa sumbangan terakhir sebanyak 500 yuan
atau setara dengan Rp675.000. Dengan uang sumbangan terakhir itu, total ia sudah menyumbangkan 350.000 yuan atau setara dengan 472,5 juta. Anaknya, Bai Jinfeng, baru tahu kalau selama ini ayahnya telah menyumbangkan uang ke yayasan tersebut. Tahun 2005, Bai Fangli meninggal setelah terserang sakit kanker paru-paru. Melihat semangatnya untuk menyumbang, Bai Fangli adalah orang yang memang luar biasa. Ia hidup tanpa pamrih dengan menolong anak-anak yang tidak beruntung. Meskipun hidup dari mengayuh becak, bahkan kalau kita ukur jarak mengayuh becaknya, itu sama dengan 18 kali keliling bumi. Tetapi ia selalu punya kepedulian yang tinggi, yang tak terperikan. Sahabat, saya sesungguhnya kehilangan kata-kata dengan kisah ini. Sulit menemukan orang seperti ini, khususnya di zaman ini. Tetapi saya yakin Tuhan sedang mengajarkan kepada kita melalui kisah ini, bahwa memberi atau menyumbangkan uang tidak harus punya uang terlebih dahulu atau menjadi kaya terlebih dulu. Memberi itu adalah kekayaan itu sendiri. Jadi, ketika kita memberi, maka sesungguhnya kita diberi. Salam Jos Kandos. Jadilah pribadi yang top markotop. Uhuy.